Media Korea Selatan, Sporky menyoroti isu yang menyebut PSSI akan segera memecat Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Mereka menganggap perlakuan Indonesia kepada Sintayong tidak adil. Rumor Sintayong yang akan dipecat PSSI telah menyebar cepat setelah pertama kali dikabarkan media Italia Tuttosport. Banyak media internasional yang menyoroti isu tersebut, termasuk dari negara Sintayong, Korea Selatan. Beberapa dari mereka menyampaikan kritik perihal sikap PSSI dan media lokal terhadap Sintayong yang mereka sebut telah memberi banyak jasa untuk timnas Indonesia. Lebih jauh, mereka mengkritik media-media lokal yang dianggap tidak adil dan terlalu keras dalam memberi penilaian yang objektif kepada kinerja Sintayong. Mereka juga menyoroti bahwa Sintayong telah menunjukkan dedikasi tinggi. Selain di lapangan, Sintayong dinilai telah memberi banyak kebaikan dan rasa hormat untuk Indonesia. Terbaru, Sintayong mengunggah video di Instagram berisi harapan untuk timnas Indonesia guna menyambut tahun 2025. Namun, Sporky menyebut sikap baik Sintayong tidak diimbangi dengan perlakuan yang sama dari media lokal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kayak mana sepak bola mau maju di Indonesia? Baru aja menolehkan prestasi, udah diganti aja pelatihnya. Ini si Mulkata emang susah ngadepin mafia di Indonesia. Ya semoga aja nanti pelatih yang baru bisa menorehkan prestasi lebih daripada Sintayong. Amin. Sintayong resmi dipecat. Aduh, sebenarnya ya itu udah jadi keputusan gitu kan. Cuma buat gua sebagai orang awam, keputusan ini tuh kayak aneh gitu. Soalnya setahu gua semenjak dipegang Sintayong itu, ranking FIFA Indonesia itu naik dari 173 ke 127, naik sekitar 46 peringkat gitu. Kok bisa dipecat ya? Aneh aja sih, apalagi kontraknya itu sampai 2027. Yah, intinya mah dari Sintayong kita belajar kalau di sini nih kerja sama orang itu nggak usah bagus-bagus banget, percuma ujung-ujungnya dipecat juga. Aduh. Coach STY dipecat sama PSSI. Aduh, jujur banget nih ya, jujur gue bukan pecinta bola gitu ya, tapi sejak gue tahu pelatihnya itu STY gitu ya, gue langsung kayak apa ya, excited gitu loh. Tiap PSSI itu mau main, tiap timnas mau main tuh gue tuh excited gitu loh. Tapi kemarin nggak lagi. Gue tuh nggak demen-demen banget bola, tapi gue juga ngerti tentang bola gitu. Sekalipun gue nggak demen-demen banget, tapi gue ngerti lah. Tapi sekarang masih nggak habis pikir gitu, kenapa bisa-bisanya Coach STY itu dipecat gitu. Kalau disuruh kalau disuruh ngajar yang umuran lebih bawahnya lagi, gue lebih setuju kayak gitu daripada dipecat, sayang. Menurut gue pribadi ya, pemecatan Coach STY ini itu bukan solusi untuk meloloskan Indonesia, untuk meloloskan timnas ke Pildun, ke Piala Dunia. Menurut gue sepak bola itu juga bukan hanya sekedar olahraga. Sepak bola itu udah jadi industri, men. Udah jadi komoditas juga. Inggris, Belanda, Portugal gitu setahu gue juga nggak pernah deh menang Piala Dunia. Tapi lu perhatiin deh, liganya mereka itu tetap terbaik loh di dunia. Jujur dia, ini opini pribadi gue juga ya. Gue itu lebih suka pelatih yang udah berpengalaman dan pelatih yang memang benar-benar dia menguasai olahraga tersebut, menguasai sepak bola tersebut, udah pernah turun ke lapangan, udah pernah tanding langsung juga, mengerti apa olahraga yang sedang dia lakoni, melatih secara langsung, menendang bola di lapangan secara langsung, daripada yang cuma nunjuk, duduk-duduk manis, tapi nggak ngerti sepak bola itu apa, dan sepak bola itu seperti apa. Kayak percuma cuy. Menurut gue ya, Coach STY itu datang saat timnas Indonesia itu lagi terpuruk gitu, dan dia tuh membangkitkan timnas Indonesia kita sampai selevel sekarang, terus tiba-tiba dibuang, dipecat. Astaga, ini timnas Indonesia ini sudah mencapai terang gitu loh, sudah keluar dari kegelapan. Ini nanti kalau pelatihnya diganti, ya kan kita nggak tahu ya pelatihnya resminya jadi siapa, Patrick Kluivert atau siapa gitu ya. Maksud gue, kalau misalkan kita sampai salah pilih pelatih, kok kita sih? Bukan. Pokoknya kalau sampai PSSI salah pilih pelatih gitu ya, takutnya PSSI timnas masuk lagi coy, kegelapan gitu kan. Lah ini udah keluar, masuk lagi. Karena menurut gua ya, sebagai gua juga nontonin PSSI gitu ya, Coach STY itu membawa Indonesia, membawa timnas tuh ke kemenangan yang sampai selevel ini gitu loh. Prestasinya banyak gitu. Tapi kok bisa-bisanya dipecat? Itu gua nggak habis pikir. Belum lagi gua baca status anaknya STY. Nyesnya sampai sini cuy. Walaupun dia nulis pakai bahasa Korea, gua pakai translation gitu ya, gua pakai translator gitu. Nyesnya nyampe sini gitu, begitu gua tahu artinya.
Gimana sih lu diangkat nih ya, nih lu dari bawah diangkat gitu ya, ditemenin dari 0 sampai bisa di titik sekarang. Kalau suksesnya 100, menurut gua timnas udah 90 lah, dikit lagi gitu, bisa-bisanya di depak. Baru kali ini kayaknya ada pergantian pelatih atau pelatih sudah tidak dipakai lagi, tidak dijadikan pelatih lagi. Itu heboh, banyak yang menyayangkan. Kayaknya baru kali ini sih, ya nggak sih gitu. Jadi aku ini seneng olahraga sepak bola. Aku dulu mulai muda itu ngikutin lah, bahkan nonton Arema itu langsung ke lapangan, mulai Manai Stadion di Malang lah, terus kemudian ke Jakarta, kemana-mana. Kebetulan aku memang suka sepak bola Indonesia dan juga luar negeri gitu. Jadi ya sedikit banyak aku mengikuti gitu loh. Nah, termasuk pergantian pelatih ini yang jadi heboh di orang-orang, bahkan banyak yang merasa menyayangkan gitu loh, menyayangkan kenapa harus diganti. Ini aku nggak ngerti ya kalau problemnya itu apa, cuman apakah karena ekspektasi dari mungkin PSSI itu tidak bisa terpenuhi dengan pelatih Sintayong gitu ya, atau apa gitu. Tapi sih kalau menurut aku ini ya, timnas itu dipegang oleh Sintayong itu menurutku ya bagus loh ya, kemajuannya itu banyak banget gitu loh, ya nggak sih. Prestasi timnas itu ya lumayan bagus loh ya sekarang ini. Nah, nggak tahu nih kenapa diganti, ya itu mungkin juga nggak sesuai ekspektasi atau apa, nggak ngerti. Cuman sih ya kalau misalkan diganti, ya apakah nanti dengan pergantian pelatih timnas itu juga akan langsung prestasinya timnas itu akan jadi langsung terdongkrak yang melejit gitu. Ya aku rasa juga enggak lah ya, pembenahan itu juga pelatihan itu juga proses lah gitu. Tapi ya sekali lagi aku ini baru loh rasanya ngelihat bagaimana seorang pelatih timnas Indonesia begitu tidak dipakai diganti itu heboh gitu loh. Bener nggak sih ini kataku ini? Kalau baru kali ini rasanya ada pergantian pelatih atau pelatih tidak dipakai lagi itu heboh gitu, rame gitu loh. Ini di timnas Indonesia lagi ada gonjang-ganjing, di mana ada kabar sejak kemarin kalau Coach Sintayong dipecat, dan ternyata itu benar karena PSSI baru saja menggelar konferensi pers yang menyatakan kalau Sintayong tidak akan lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Jujur, gue tidak terlalu menikmati permainan timnas Indonesia di bawah Sintayong yang menurut gue terlalu banyak eksperimen dan mainnya monoton. Tapi tetap gue menyesalkan keputusan PSSI memecat Sintayong, karena Indonesia sedang berada di tengah-tengah perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Kita masih tampil di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026 yang Maret akan mulai lagi. Apalagi hasil Sintayong di kualifikasi Piala Dunia ini gak bisa dibilang jelek. Kita ngalahin Arab Saudi kemarin 2-0. Jadi yang gue takutkan adalah penggantian pelatih ini justru membuat para pemain adaptasi lagi dan performanya justru drop di kualifikasi, di lanjutan kualifikasi 3 Piala Dunia 2026 yang akan dimulai bulan Maret. Jadi sebetulnya gue lebih setuju Sintayong selesaiin dulu tugasnya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi biarin Sintayong ngelatih sampai round 3 selesai. Kalau lolos dipertahankan, kalau nggak lolos baru dipertimbangkan buat diganti. Tapi ya mau gimana lagi, PSSI sudah membuat keputusan final and binding. Ya, tapi apapun itu, gue menghargai keputusan PSSI. Mungkin PSSI ingin yang lebih baik untuk timnas, melihat pemain-pemain kita ini mayoritas dibina di Belanda. Mungkin PSSI berpikir cocoknya dilatih sama pelatih dari Belanda juga. Dan gue mau mengucapkan terima kasih untuk Coach Sintayong selama beberapa tahun terakhir, karena sudah bisa memberikan harapan lagi untuk
penggemar bola Indonesia, dan terima kasih atas jasa-jasanya walaupun belum bisa kasih trofi ya, terutama trofi Piala AFF gitu atau SEA Games, karena SEA Games yang menangin kan Indra Safri. Tapi tetap Sintayong adalah pelatih legend di Indonesia.